barang dia bisa memiliki atau dimiliki beberapa transaksi. Satu barang itu yang dimaksud dengan satu barang itu adalah satu row di sini ya. Jadi misalnya satu barang itu adalah pensil Joico. Jadi misalnya contoh di nomor 1 ini satu barang itu maksudnya adalah pensil Joico. Bukan sebiji pensil Joico, tapi satu row pensil Joico, di mana pensil Joico ini dia memiliki stok. Berarti satu row ini dia bisa dilakukan di banyak transaksi, sehingga di sini ada relasi ya. Nah, sebelumnya saya ingatkan kalian di sini ada atribut, misalnya transaksi saya punya ID transaksi dan tanggal transaksi. Lalu total harga ini nanti boleh dikosongi dulu. Kenapa? Karena dia bisa merupakan penjumlahan dari detail transaksi, misalnya seperti itu ya. Begitu juga kalau barang semuanya harus diisi penuh. Jadi ID barang, nama barang, harga barang, stok barang dia harus diisi penuh ketika kita memasukkan data-data barang. Nah, kalau kita berbicara tentang mapping ERD ke tabel, jadi tabel, relasinya ini akan jadi tabel, di mana tabel ini akan diberi nama detail transaksi. Nah, detail transaksi ini pasti nanti akan berisi ID transaksi dan ID barang. Nah, selain itu, kita bisa menambahkan atribut lain. Misalnya di sini kita mau menambahkan atribut jumlah. Jadi di ID transaksi 1, dia membeli pensil Joico, itu jumlahnya berapa? Apakah 1, ataukah 2, atau 3, dan seterusnya. Tahu ya, bedanya stok barang di sini adalah yang ada di toko, dan jumlah di sini adalah yang dibeli oleh pembeli pada setiap transaksi. Sedangkan total di sini karena dia merupakan atribut turunan masih ingat apa? Atribut yang nilainya bisa merupakan hasil dari fungsi atau perhitungan dari atribut lain. Misalnya, total di sini isinya nanti adalah jumlah yang dibeli dikali dengan harga barang. Maka total merupakan atribut turunan seperti itu ya. Jadi di detail transaksi ini selain ada ID transaksi dan ID barang, dia juga akan ada jumlah dan juga total. Apa bedanya dengan total harga di sini? Kalau total di sini tadi detail. Jadi misalnya pensil Joico dia beli 2, maka totalnya 2 kali 4.000, totalnya 8.000. Lalu di transaksi yang sama, misalnya transaksi 1, dia juga beli taro 1, maka 1.000. Sedangkan total harga di sini adalah 8.000 ditambah 5.000 berapa? 13.000 seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, setelah ERD-nya seperti tabel, kita mapping, jadi barangnya di sini nama dan stok barang. Di mana ID barang ini akan dijadikan foreign key. Yang tadi saya bilang dia adalah detail transaksi. Jadi detail transaksi dia akan mengandung ID transaksi dan juga ID barang sebagai foreign key. Lalu di sini ditambahkan jumlah dan juga total. Lalu untuk transaksi sama seperti tadi ya, dia mengandung ID transaksi, tanggal transaksi, dan total harga. Nah, sekarang dengan asumsi kalian sudah memasukkan DDL dan DML, sudah membuat tabelnya di database, sudah mengisi tabel-tabelnya dengan isian yang kalian inginkan. Jadi di sini yang akan kita bahas hari ini adalah min, max, average, dan count sebagai bagian dari fungsi agregasi dan fungsi tambahan yaitu group by. Kalau min itu berarti mendapatkan nilai terkecil dari kolom tertentu. Max mendapatkan nilai terbesar dari kolom tertentu. Average mendapatkan nilai rata-rata dari kolom tertentu, dan count itu mendapatkan jumlah baris. Jadi jumlah barisnya ada berapa di kolom tertentu. Kalau group by itu adalah pengelompokan berdasarkan kolom tertentu. Group by nanti dalamnya mau di grup berdasarkan apa? Apakah berdasarkan ID transaksi atau berdasarkan ID barang seperti itu ya. Langsung aja kita ke contohnya.
Kalian bisa lihat Postgres saya? Bisa lihat? Tidak, belum ada. Saya stop share dulu. Terus PG admin. Saya pakai PG admin ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau sintaksnya itu ternyata saya lebih familiar dengan Oracle dan MySQL. Tapi ini karena kita sepakat mau pakai Postgre, jadi saya juga belajar gitu ya. Sudah kelihatan belum Postgre-nya? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Jadi di Postgre nanti kalian ada seperti ini ya. Kalian bikin database atau sudah ada, lalu di sini ada skema. Kalian kalau mungkin defaultnya cuma satu ya. Di sini saya ada 2 skema. Di Postgre kalian silakan dicek masing-masing kalau kalian pakai Postgre, kalau enggak ya silakan dicek pakai DBMS-nya masing-masing. Nah, di sini saya pakai skemanya public, saya membuat 3 tabel di sini. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, ada tabel barang, detail transaksi, dan transaksi. Nah, saya ingin lihatkan dulu isi dari tabel barang saya. Tabel barang saya isinya seperti ini. Jadi ini adalah ID barangnya, ini nama barangnya, ini harga barangnya, dan ini adalah stoknya. Lalu saya tampilkan untuk yang transaksi di sini. Oh ya, sebelumnya kalian ada kesulitan enggak membuat tabel di DBMS-nya? Membuat tabel menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain, apakah ada yang kesulitan? Tidak ada ya. Jadi kalau kalian kan kemarin diajari pakai DDL ya, pakai DML ya, tapi sebenarnya kalian bisa tinggal klik-klik aja di sini. Misalnya di sini ya, ada tabel, kalian tinggal klik kanan, create table di sini. Nah, ini nama tabelnya apa? Lalu kolom-kolomnya bisa kalian tambahkan di sini. Kolomnya namanya apa, tipe datanya apa, panjangnya berapa, dan seterusnya. Nah, tipe data ini ada macam-macam. Kalian mau pakai yang mana, itu terserah kalian. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Saya juga tidak hafal ini semua ini bedanya apa antara satu yang lain. Kalian bisa browsing sendiri kan, pasti ada dokumentasinya ya. Oke, itu kalau misalnya kalian belum tahu. Oke, kembali lagi ke sini. Ini adalah isi dari tabel transaksi saya. Terus saya punya tabel ketiga yaitu tabel detail transaksi ya tadi. Oke, jadi kalian perhatikan di detail transaksi ini merupakan contoh. Kalau kalian itu beli, misalnya di Indo April gitu ya, itu misalnya transaksi 1, kalian membeli 3 barang. Orang pertama melakukan transaksi membeli 3 barang, yaitu ID barang B3, B003 itu 2 buah. Lalu totalnya 2 buah itu 10.000. Karena jumlah satuannya di tabel barang tadi satunya ada 5.000. Lalu dia membeli kode kedua. Kode kedua tadi apa saya lupa. Pensil atau apa tadi ya. Kode kedua tadi, oh pulpen. Misalnya pulpen, dia beli 2. Totalnya karena dia satunya 5.000, dia 10.000. Lalu dia juga membeli B5. B5 ini adalah buku. Jadi bukunya itu 7.000-an, dia beli 3, jadi dia totalnya 21.000. Lalu orang kedua dia juga melakukan transaksi. Dia membeli B5 sebanyak 2, B1 sebanyak 1, B3 sebanyak 3, dan seterusnya. Jadi membaca detail tabelnya seperti itu, detail transaksinya seperti itu ya. Nah, total ini masih saya isi secara manual, tapi sebenarnya dia bisa diisi otomatis. Jadi nanti kalau kita memasukkan itu hanya perlu masukkan ID transaksi, ID barang, dan jumlah. Nanti totalnya bisa otomatis muncul sendiri. Pakai apa? Pakai trigger. Nah, tapi di kelas ini sepertinya belum.
sini kita belum belajar trigger, trigger nanti akan dipelajari di basis data lanjut. Begitu juga dengan transaksi. Kalau transaksi ini tadi kan masih kosong, harusnya isinya T1 jumlahnya adalah 10.000 tambah 10.000 tambah 21.000, 41.000 ya. Berarti di sini, nah di pertama ini harusnya 41.000, tapi kita nggak bisa, ya bisa aja sih masukkan manual, tapi baiknya atau normalnya dia tidak dimasukkan secara manual, tapi sekali lagi menggunakan trigger. Jadi otomatis dia akan menjumlahkan dan memasukkan di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak ada, saya masuk ke apa tadi? Fungsi agregasi. Jadi, fungsi agregasi yang pertama, tadi misalnya ini yang saya contohkan adalah min. Min itu adalah mencari nilai yang terkecil dari sebuah kolom. Nah, kolom yang saya mau cari nilai terkecilnya di sini adalah kolom harga barang. Tampilkan dulu tabel barangnya. Kalian lihat di sini yang paling terkecil, harga termurah itu adalah ini. B01, pensil Joyko 4.000. So, seperti ini sintaknya ya. Kita run. Oke, harga termurah dia adalah 4.000. Oke ya, gampang ya. Kalau harga termahal ya tinggal minnya diganti max. Kita run. Yang paling mahal di itu tadi adalah 10.000. Lalu bagaimana saya mengetahui rata-rata harga yang ada di toko saya? Rata-rata harga Anda itu, barang-barang Anda itu 6.200. Nah, ini untuk average ya, atau AVG itu adalah rata-rata. Nah, yang berikutnya, yang fungsi agregat terakhir itu adalah count. Count tadi apa masih ingat? Menghitung jumlah baris. Menghitung jumlah baris yang ada pada tabel. Misalnya, count harga barang. Harga barang itu ada berapa baris? Let's see, dia ada 5. Karena jumlah barangnya kan ada 5, sehingga harga barangnya itu juga ada 5. Gimana kalau ini diganti nama barang? Bisa nggak? Yang kita hitung bukan harga barang, tapi adalah nama barang gitu ya. Nah, yang sama, hasilnya adalah 5. Karena jumlah row-nya adalah 5. Nah kan, untuk nama barangnya 1, 2, 3, 4, 5, untuk harga barangnya dia juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan sebentar, ini masuk apa ya? Jadi, kan tadi kan kalau saya misalnya berapa sih harga termahal kan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, 10.000. Misalnya kita ingin tahu barang apa sih yang 10.000 itu apa. Jadi kita bisa menggunakan select seperti ini, teman-teman. Ini namanya apa ya? Saya nggak tahu ini sudah masuk harusnya sudah masuk di pertemuan depan atau bisa di sini. Jadi seperti ini, select nama barang, harga barang. From nama tabelnya ya. Jadi karena di sini saya pakai 2 skema, jadi harus ditentukan dulu skema apa, skema pabrik. Kalau kalian tidak perlu, misalnya skema ada cuma 1, mungkin tidak perlu langsung from tabel apa gitu loh. Where, di mana harga barangnya adalah, nah, untuk menghasilkan 10.000, harga barang yang paling mahal kan 10.000 kan. Kan tadi saya menggunakan query ini, ya toh. Maka query ini saya copy, saya masukkan di sini. Harga barang sama dengan select max dan seterusnya tadi. Jadi saya bisa menampilkan nama barang dan harga barang seperti ini. Oke ya. Kalau saya ingin tahu bagaimana apa barang yang paling murah, kali ini min. So, nah yang paling murah adalah dia pensil Joyko. Tuh. Kalau average kan nggak bisa karena hasil average itu bukan miliknya baris, jadi dia tidak bisa dijadikan seperti itu. Oke, terus ini apa ini? Ini order by materi kemarin ya, tapi ini kita cobakan saja, kan kemarin belum didemokan ya. Jadi select star itu berarti yang ditampilkan adalah semua kolom. Select star from ini berarti
select semua row dan kolom yang ada di tabel transaksi. Order by tanggal transaksi. Jadi ini saya ingin mengurutkan berdasarkan tanggal transaksinya. Itu berarti kan dari yang paling besar ke kecil. Gitu ya. Jadi yang paling baru di sini paling baru ya. Paling baru ke yang paling lama. Kalau ascending berarti kita tinggal ganti gini aja. Ascending dari ini. Paham ya? Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum? Masih sangat gampang ya ini ya. Gimana kalau saya ingin menampilkan barang berdasarkan ininya, harganya? Ya berarti gimana? Select start from public. Di sini tinggal diganti barang. From berdasarkan apa? Barang tadi ada apa aja? Harga barang ya. Order by mau diurutkan berdasarkan harga barang. Oke. Nah, ini berarti dia urutannya nggak berdasarkan ID barang lagi. Tapi kan dia kan tadi kan berdasarkan ID barang ya di sini karena bukunya ini lebih murah daripada kalau descending ya tinggal di descending dari yang berapa murah. Yang paling murah. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk stok barang ini juga nanti misalnya kalian mau beneran sudah belajar trigger ya. Jadi nanti ketika kalian mengisi di detail transaksi ini dia bisa otomatis berkurang. Jadi misalnya tadi ada yang beli pulpen 2, maka di sini ketika dia menginputkan membeli pulpen 2, maka di sini otomatis stok barangnya berubah menjadi 28 seperti itu. Itu kita bisa pakai trigger, tapi kita belum. Nah, lanjut ke sini. Ini apa ini? Ini adalah detail transaksi. Detail transaksi saya tadi sini apa ya? Sebentar saya. Oke, ini adalah detail transaksi saya. Jadi transaksi pertama dia membeli 3 barang seperti ini ya. Transaksi kedua dia beli 3 barang juga. Transaksi ketiga dia beli 4 barang dan transaksi keempat dia hanya membeli 1 barang. Terus dia mau ini group by teman-teman. Jadi kita akan melihat. Nah, kalian perhatikan select sum. Sum itu kan jumlah ya. Jumlah total dari tabel dari kolom total. Jadi kolom total tadi dijumlahkan. Ini S ini maksudnya adalah sebagai total transaksi per item. Ini hanya penamaan aja. Ini penamaan di sini hasilnya nanti apa? Ini total transaksi per item, tapi karena terlalu panjang sepertinya ya. Oh, nggak mau ya. Total transaksi per item. Apa namanya terlalu panjang. Ini hanya penamaan aja ini di sini. S itu maksudnya seperti itu. From itu adalah nama tabelnya detail transaksi. Group by ID barang. Nah, tadi kalau ini tadi yang atas ya. Berdasarkan transaksi. Jadi kan tadi ada 4 transaksi. Kalau kalian sum satu-satu, jadi transaksi pertama itu dia jumlahnya adalah 42.000. Transaksi kedua itu 33.000, transaksi keempat itu 41.000, transaksi ke-5 itu adalah 15.000. Saya ingin menampilkan ID transaksinya gimana ya? Biar tahu kalau ini tuh transaksi pertama, ini transaksi kedua. Nah, ini masih minggu depan ya karena itu melibatkan join, melibatkan 2 tabel gitu ya. Nah, ini kalau berdasarkan transaksi. Jadi kita skip dulu. Kalau misalnya saya mau berdasarkan barang seperti apa? Yang kita tinggal berarti group by-nya itu berdasarkan barang. Seperti ini. Mana tadi? Saya tampilkan ini dulu. Kalau yang transaksi tadi kan berdasarkan T1, berarti ini dijumlah. Ini tambah ini, 41.
1000 kan tadi ya. T2 tadi 14 tambah 4 tambah 15 berapa tadi? 33 enggak salah ya. Itu transaksi 3 dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau menggabungkan berdasarkan ID barang. ID barang 1 misalnya dia 4.000 tambah 8.000, 12.000. 3 B3 itu ada berapa ini? 10.000 tambah 15.000, 25, 35 seperti itu. Dan seterusnya. Oke, kita tadi sudah melihat sum total berdasarkan ID transaksi. Sekarang kita lihat berdasarkan ID barang. Nah, 35.000 ya tadi ya yang ketikanya ini ID barang 3, ID barang 2 sesuai dengan yang muncul duluan. Jadi misalnya ini B3, berarti nanti yang di group by adalah yang B3 dulu, yang kedua adalah B2. B2 apakah benar 35? Coba kita cek. 10.000 ditambah 10.000 tambah 15.000, 35. Benar kan ya? Berarti ini yang ketiga di baris ketiga tadi itu adalah B5. Nah, harusnya kita bisa menampilkan ini hasilnya kan confusing kan ini B berapa gitu kan. Harusnya bisa menampilkan, tapi ini sekali lagi dia juga melibatkan 2 tabel. Jadi masih masuk join. Jadi kita masuk minggu depan gitu ya. Oke, sampai sini dulu untuk fungsi agregasi dan group by. Yang penting kalian tahu dulu group by itu maksudnya seperti apa. Lalu setiap fungsi agregasi min, max, average, count itu maksudnya seperti apa. Apakah ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Guys, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Iya, jadi untuk query ini kita harus banyak latihan ya. Jadi nggak bisa dihafalkan aja, kita latihan aja. Kalian latihan sendiri, maksudnya di DBMS kalian. Mungkin seperti yang tadi. Kalau di sini saya harus pakai publik karena harus menjelaskan skema apa yang saya pakai. Kalau kalian mungkin tidak perlu, ya tidak usah. Terus terutama saya mengalami kalau query masih dasar-dasar gampang seperti ini sepertinya masih sama ya. Mau pakai Postgre, mau pakai MySQL, Oracle sebenarnya masih sama. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan ketika kita membuat trigger itu. Nah, tapi karena kita tidak pakai trigger di sini, jadi masih aman lah dipakai Postgre ini ya. Seperti itu. Nah, coba sekarang kalian mencoba membuat fungsi agregasi di tempat kalian masing-masing. Kalian kan sudah ngisi kan ya? Coba kalian buat sendiri. Yang penting bisa menggunakan min, max, average, count, lalu bisa select. Nah, coba kalian tuh buat seperti ini, Mas. Jadi ada query dalam query gitu ya. Jadi di mana harga sama dengan, nah, baru select lagi. Hasilnya ini tadi kan berapa ini? Soalnya max-nya berapa? Maksnya 10.000. Kalian ingin menampilkan nama barang yang harganya 10.000, yang paling minimal itu apa? Nah, kalian bisa coba-coba sendiri. Untuk query itu memang harus banyak belajar ya, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah? Ada Bu Selvi enggak di sini ya? Apakah etolnya sudah dibuka ya, teman-teman? Sudah dibuka, Bu, dari tadi. Sudah, Bu. Oke, jadi kalau sudah nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan membuat contoh fungsi agregasi dan group by tadi. Kalian coba-coba sendiri aja, gitu ya. Minggu depan kita akan masuk ke materi join. Jadi kita akan melibatkan select yang melibatkan beberapa tabel, lebih dari satu tabel seperti itu. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri nanti ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya ngomong duluan nih. Minggu depan libur. Iya, memang minggu depan libur.
Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Kita upload materi aja ya. Jadi untuk yang minggu libur cuti bersama dan libur lebaran ini nanti kita tetap upload materi. Jadi namanya adalah pembelajaran asinkronus. Nanti absennya itu bukan bareng, tapi dibuat atau dibuka ketika kita sudah masuk jam waktu kuliah. Seperti itu. Oke, jadi memang minggu depan itu asinkronus. Jadi mungkin Bu Selvi hanya upload materi saja di etol seperti itu. Harapannya kalian belajar sendiri. Harapannya. Kalau nggak sibuk gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Saya akhiri ya. Terima kasih atas kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.